Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kira-kira ya kalian itu ya, percaya nggak di alam dunia kehidupan ini banyak orang atau oknum-oknum tertentu yang dia itu berusaha memenuhi kebutuhan perutnya, hidupnya dengan berpura-pura. Berpura-pura orang itu jadi polisi, berpura-pura orang itu jadi tentara, berpura-pura orang itu menjadi sayyid, berpura-pura orang itu menjadi apa ya? Oh, ngakunya bupati. Berpura-pura orang itu, oh ngaku adiknya pengusaha ini itu. Berpura-pura adiknya seorang jenderal. Berpura-pura menjadi kiai. Berpura-pura menjadi habib. Berpura-pura menjadi pastor. Berpura-pura menjadi biksu. Berpura-pura apa saja, pokoknya berpura-pura demi keuntungan pribadinya. Ada nggak semacam itu? Ada kan kemungkinan? Ya kan, kemungkinan ada kan? Lalu untuk membedakannya bagaimana? Misalkan polisi, biasanya kalau polisi yang gadungan, pasti ketahuan. Tapi saya yakin juga dia nggak ketahuan, karena saking pintarnya dia. Begitu juga misalkan orang itu ngaku sebagai ulama. Apakah itu ada? Nah ini yang paling susah tuh ini. Karena kenyataannya tidak ada ulama gadungan. Nggak ada. Ustadz gadungan. Itu juga ada tuh nggak sih gitu loh kalau itu. Nah modalnya itu kan membaca ayat suci. Membaca dalil lah paling tidak di depan orang itu saya membaca ayat ini biar biar kelihatan seperti ustadz, biar kelihatan seperti seorang ulama, tokoh ulama, apalagi misalkan juga memakai embel-embel sayyid, habib, syarif dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak itu seperti itu? Jadi berbagai macam kepura-puraan orang itu yang namanya gadungan itu. Ini bukan gadung makanan itu ya, bukan. Gadungan itu. Mana sisi yang paling susah ketahuan? Dari sekian banyak yang disebut itu. Tentu orang yang lebih kepada apa agama lah anehnya. Di situ yang susah terdeteksi. Karena kayak apapun dia itu ligahannya itu kan pakai dalil untuk mengelabui orang. Bahkan bajunya juga bisa. Kalau tentara gadungan banyak ketangkep. Polisi banyak. Pengusaha juga ada. Adiknya seorang jenderal juga ada, ketangkep ada. Banyak lah gitu loh. Tetapi hanya satu hal yang itu nyangkut keagamaan yang susah tertangkap. Bagaimana membedakan? Paling tidak punya salah satu hal. Apa itu tingkah lakunya? Agama itu kan mengajarkan akhlak, kebaikan, perilaku. Ya kan? Nah itu dia. Oke lah orang itu misalkan dia punya hawa nafsu. Mulutnya keceplosan. Kata-katanya terlalu keras. Tetapi bagaimana jika itu terulang-ulang? Bagaimana jika itu bisa dibilang apa ya? Di dalam nalar orang itu harusnya nggak begini kok dia begitu gitu loh. Orang marah itu kan ada batasnya, ada alasannya. Lalu bagaimana dengan orang itu yang diam nyamar? Seakan saya ini, membela ini, lalu dia marah, memaki, sumpah serapah, tapi dia tetap berlabelkan seorang tokoh agama. Gimana membedakan? Mungkin soal perilakunya, keluar masuk penjara misalkan. Ulama yang begitu ada, tetapi karena apa dulu gitu loh? Karena apa dulu? Beda ceritanya jika melanggar hukum, beda ceritanya jika dia itu melakukan hal pidana, beda ceritanya jika melakukan hal perdata. Kalau pidana, perdata, dan perilakunya, itu kemungkinan memang palsu. Dia melanggar hukum negara gitu misalkan. Udah tahu kok gitu loh, aturan hukum itu begini gitu. Udah tahu, orang biasa aja tahu gitu loh. Lalu dia menabrak hal itu dengan kesengajaan. Jadi ada konteks yang berbeda antara pelepasan hawa nafsu ini, dia marah, dengan hal-hal yang dia katakan itu sesungguhnya pidana. Perilaku yang buruk, perilaku yang kesengajaan. Perilaku yang memang itu apa ya, perilaku orang-orang yang punya perilaku jahat gitu loh. Jika menelisik ini, makanya diperlukan sebenarnya apa sertifikasi ulama.
Harusnya tuh ada. Karena satu hal ini kejahatan ini yang sulit terdeteksi itu orang yang memakai baju agama loh. Kalau lainnya tuh bisa diklarifikasi agak mudah. Misalkan soal TNI, oh ada KTA-nya, ya kan? Polisi ada KTA-nya, kesatuannya juga ada. Dicek bisa. Jika ulama, jika pendeta, jika pastor, gimana coba? Ngeceknya bagaimana itu loh. Jadi ada sisi itu tadi, sisi terlepasnya emosi itu karena sesuatu hal kebenaran atau karena perilaku melanggar hukum, pidana, telisik sendiri aja gitu loh. Nah ini ada satu video di luar konteks itulah. Paling tidak kita bisa mengetahui sesungguhnya itu asli atau tidak. Hanya sebagai perbandingan. Perilaku mengkamuflase biar kelihatan bagus. Perilaku misalkan kejahatan, menganiaya orang, datang dari jauh menganiaya. Itu lama atau tidak? Perilaku melanggar hukum, dan lain sebagainya itu lama atau tidak? Ini ada satu video dari, ini orang ini dulu tuh temen baiknya gitu loh. Dia juga bisa dibilang mencarikan uang saat dia di penjara gitu loh. Nggak tahu gimana caranya dia kesana kemari. Karena ada kok videonya pengakuannya seperti itu. Orang ini bernama Lubis gitu loh. Dia ini di sini di video ini mengejek si Pirang gitu loh. Yang katanya Tuhan Nabi itu. Ya bisa bilang ejekannya gimana ya. Soal kebenaran yang dia katakan Anda telah sendirilah. Dia itu bohong atau betulan. Gitu loh. Anda telah sendiri, ada komer sendiri. Ini bisa dibilang ejekan maut lah. Pokoknya kalau Anda memahami apa yang dia katakan, Anda tafsirkan sendiri, Anda telisik sendiri. Apakah yang dia katakan benar? Karena dia ini dulu memang salah satu orang yang mengikuti si Pirang ini. Nggak jadi Agus lagi, Bung. Nggak. Ini tinggal gini doang petintangannya jadi. Ya kan? Masa Agus Bahar kan nggak. Beliau itu Habibana ya. Habibana. Abuya. Masa Agus Bahar nggak dong? Abuya. Abuya nggak itu. Abuya, Abuya, Abuya Bahar. Ih, geli saya. Ya Bung, di channelnya si Bahar di tulisan Al Habib Abuya Bahar. Iya, Abuya. Sebenarnya dia itu, cuman seolah-olah admin. Saya masih ingat dulu ya. Dulu itu waktu saya temuin dia, saya sama si Syahrel, ya kan. Di apa itu? Di Cibinong, di Pondok Rajek dulu. Apa di Gunung Sindur, lupa saya ya. Nah di situ intinya si Syahril bilang ya, Bib, Ana mau bikin YouTube, konten-konten YouTube Ana itu berita-berita tentang antum, semua informasinya, perkembangan segala macam gitu. Si Bahar salah tanggap, si Bahar pikir dia diwawancara gitu. Maksud ente anak kayak yang di TV-TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati. Enggak, saya enggak. Gitu dia. Enggak gitu, Bib, enggak gitu. Maksudnya Ana bikin kayak berita, alhamdulillah Habib Bahar sekarang keadaannya begini, alhamdulillah perkembangannya, intinya terupdate lah gitu. Oh ya, orang ini dulu yang pernah dia aniaya dan kasusnya itu udah sampai ke kepolisian, tapi sampai sekarang nggak tahu kenapa kasusnya itu, aduh, selama aparat kita itu tidak tegas, bisa dibilang apa ya, kemungkinan ada suatu hal, ada kutip, sama itu pula banyak orang-orang yang bisa dibilang harusnya orang-orang seperti ini itu tidak punya panggung, tidak punya tempat di masyarakat, itu harusnya hilang. Banyak masyarakat yang menanyakan gitu loh. Kan banyak kasus-kasus yang melibatkan aparat, yang sampai sekarang juga nggak tahu gimana kasusnya gitu loh. Jadi si Bahar ogah nge-YouTube kayak orang-orang gitu, ogah. Kalau sekarang channel YouTube aja udah 2. Rungkat kah?
Ya kan? Dia nggak mau itu. Terus masuk ke podcast-podcast gitu kan. Live lagi bikin channel YouTube. Dulu nggak mau itu. Padahal si Syahril tujuannya bukan itu. Dia izin gitu loh. Saya udah tahu permainan dia. Jadi setelah izin nanti setelah dibolehin dia akan bikin berita, informasi terbaru, valid gitu. Dia kan gitu-gitu, valid, fix gitu. Alhamdulillah Ana udah dapat restu dari guru Ana yaitu Al Habib Bahar bin Smith. Waktu itu Ana ketemu di lapas, kemudian Ana minta restunya, minta ridhonya untuk perjuangan begini-begini bakal digituin. Saya udah paham, ya kan? Bener banget. Ya bener dong, saya udah tamat itu si Syahril luar dalam. Udah tamat saya itu. Ya, dikit-dikit fix, valid gitu-gitu kan. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ana baru ketemu sama Habib Bahar, dapat perkembangan kabar beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik begini gitu. Dan selalu merindukan kalian wahai kalian semua umat Islam untuk berjuang bersama gitu-gitu kan. Nah, beberapa hari yang lalu anak ketemu dengan beliau, masya Allah melepas rindu rasanya luar biasa begitu. Kalau Aldo cirinya viral, full HD ya, viral gitu, viral. Nah itu waktu itu si Bahar awal-awal nge-YouTube channel dia yang lama kayak gitu, ngikut-ngikutin si Syahril gitu. Jadi apapun kontennya nanti sebelum judul, kata-kata di awal judul itu viral dulu, viral gitu, baru Habibana begini-begini, padahal dia sendiri yang nulis. Udah sampai mana jihadnya? Udah sampai mana? Udah sampai perapatan mana? Yang mau bela Palestina lah segala macam. Anda kan katanya jenderalnya umat Islam, ya kan? Rizik imam besarnya. Harusnya kalian lah bikin terobosan, bikin ide segala macam untuk berangkat ke Palestina. Kalian siapkan pasukan khusus kalian. Rizik kan di kelas sekarangnya ada itu Laskus, Laskar Khusus. Kamu juga ya. Nah, imam besar seruannya minta izin kepada Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membuka pendaftaran jihad kepada anak-anak bangsa. Lah terus anak-anak turunan Yaman? mereka berleha-leha gitu di negara ini, di Indonesia ini ketika anak-anak bangsa diberangkatkan misalnya gitu kan. Terus anak-anak turunan imigran Yaman kemana? Kayak gitu maksudnya. Nanya doang. Nggak usah baper. Supaya memberikan izin kepada anak-anak bangsa yang ingin berjihad ke Palestina gitu. Anak-anak bangsa bro. Ya. Putra-putra NKRI. Terus anak-anak turunan imigran Yaman kemana? Nggak ikut berjihad. Hah? Ya kan? Gempar bukan gempar itu. Geger gitu. Geger. Geger. Efek mubahalah. Jadi kan logikanya kan anak-anak bangsa gitu. Terus anak-anak turunan-keturunan imigran Yaman itu santai-santai gitu. Yang berangkat kan anak-anak bangsa laki-laki. Anak-anak ibu pertiwi yang perempuannya tinggal. Ini kita logikanya seandainya jadi gitu kan. Anak-anak bangsa turunan maksudnya anak-anak turunan imigran Yaman di NKRI. Lawong kadang ada lakinya aja kena embat bini orang. Itu si Nizar ya kan. Suami berlayar, istri digoyang Nizar. Ya enggak? Apalagi lagi yang enggak ada berjihad misalnya kan. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Bahar dulu lah, bahar dulu. Udah sampai mana luar jihadnya? Udah sampai perapatan mana? Karena kalau dari dandanannya, saya yakin itu. Cuman saya nggak tahu di perapatan mana mangkal ya gitu kan. Bersoleknya itu, merah merona anjay nggak itu ya kan. Udah lihat belum bung kaki si Bahar ditempelin besi panas itu apa kakinya apa lagi. Apa atraksi lagi si Bahar. Nanti Bahar bikin jurus gini lagi.
Asli ngap ya. Saya lihat video dia yang gini, silat-silat gini. Malu saya. Beneran. Malu saya. Dia yang kayak gitu saya yang malu. Beneran. Ya. Gini-gini itu. Gini-gini. Gini-gini. Malu saya. Malu. Ya. Atraksi lagi dia. Dulu waktu itu angkat bajunya, santrinya itu yang udah kumisan, kemudian dia elus-elus gitu kan. Gitu. Habis itu buk, 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 buk. Viral. Habib Bahar tes ilmu kebal. Pokoknya apapun kedobolannya dianggap karomah ya. Nanti Bahar ngerokok kayak gini dianggap karomah kayak gini. Jadi karomah. Jangan nyali dong bis. Ya, ini didatangin waktu di Lampung dibilang persekusi. Saya nggak bilang persekusi tapi penganiayaan. Ya. Yang lari itu si Umar sama anak buahnya itu tunggang langgang. Ada satu yang nggak bisa lari kena tahan warga itu. Umar lari, harusnya ngapain takut? Kalau mati kan mati syahid kan bagi mereka. Kenapa lari? Kenapa lari? Harusnya nggak usah kabur lah. Ngapain takut? Kan mati syahid. Terus katanya cuma apa ya? Cuma dipeluk, katanya cuma dipeluk. Tapi menghubungi pihak MUI setempat untuk mediasi, minta damai supaya saya cabut laporan. Apa? Sampai hari kiamat kan saya cabut itu. Bahar kebal bung. Kebal malu dari dulu, kebal malu. Ya. Siapa tadi yang lihat kontennya si Bang Suates Angin ya? Yang udah lihat itu nginjak apa tadi, besi panas atau apa, saya nggak mau lihat lah, saya ngingat jurus dia yang gini aja ya, malu saya apalagi lihat kayak gitu. Kemudian dulu pedangnya aja, pedang paku yang kecil itu tek putus gitu, nah itu katanya tajam. Itulah bukti logika yang tumpul ya. Ngetes ketajaman pedang ke paku itu bukan tes ketajaman namanya, itu tes kekuatan bahan pedang. Kalau ketajaman nggak ke paku, nggak. Kalian tahu tang itu di pangkalnya itu taruh paku di sini, jepit kuat, ketok pakai palu, itu bisa putus itu paku. Putus. Apakah tang itu tajam? Enggak. Besinya lebih kuat dari paku. Jadi wajar orang logikanya ya cacat, tumpul kayak gitu ya kan. Mengapa Habib dihujat padahal duriah Rasul? Lagi musim durian, Bang. Ya, jangan durian sekalian. Nggak takut kualat maksudnya. Allah ya Rabbi, Anda masih bab kualat. Iya, hati-hati Bung Lubis, Anda hati-hati, kualat nanti lagi live panggung rubuh. Itu ada waktu itu orang yang jangan ikut-ikutan polemik nasab gitu. Habis itu innalillah. Anda bisa bayangkan kalau hal itu terjadi ke orang yang kontra dengan nasab. Oh, efek mubahalah. Shock terapi tegangan tinggi. Kualat. Tapi karena terjadi di kubu mereka ya, gorengannya nggak panas, ya kan? Anda masih ingat dulu sang nyai Nikita Mirzani, Nikmir, waktu dulu masuk Polda itu, konten mereka efek mubahalah, Nikita Mirzani masuk penjara, efek mubahalah HRS, efek mubahalah imam besar, efek mubahalah sang imam. Nggak jadi di penjara, bebas. Si Rizik yang kualat ke Nikita Mirzani.
Ada waktu itu yang kabur. Ya kan? Habib Soleh Tanggul itu gimana bang? Kok kayak keramat sekali kuburannya? Keramat dari mana? Di mana keramatnya? Saya masih ingat dulu waktu zaman saya masih SMA. Apa sebelum SMA, lupa ingat saya. Pokoknya 20-an tahun lalu ya. Saya suka mendengarkan ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu saya beli kasetnya. Saya dengerin di VCD itu. Kaset tapi MP3 dia. Itu dibilang itu, Indonesia ini pasar aneh. Indonesia pasar aneh. Anda jualan apa saja laku. Kita lihat udah berapa kali kita dikebulin sama nabi palsu katanya. Nggak usah ngaku keturunan nabi. Nabi palsu, padahal itu sudah harga mati loh. Sudah harga mati. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Itu harga mati bagi umat Islam. Ada yang ngaku nabi, ada aja pengikutnya. Jualan apa aja laku. Indonesia ini pasar aneh. 20-an tahun lalu itu almarhum Zainuddin MZ ngomong itu. Jualan apa aja laku. Ada nabi palsu, ada aja yang ngikut. Ada nabi palsu, ada pengikutnya. Terakhir bukan cuma nabi katanya, ada yang ngaku Jibril. Ngaku Jibril. Kurang apa coba? Ngaku malaikat. Ada pengikutnya. Ada. Jadi nggak usah heran.